punya sertifikasi CISA dan merupakan orang Indonesia pertama nih yang punya sertifikasi AAIA. Ya betul? Betul, Mbak Iya. Jadi AAI ini adalah sertifikasi untuk para experienced auditor untuk bisa mengaudit AI. Aku juga baru tahu sebelumnya kalau misalkan jadi yang pertama di Indonesia gitu ya, karena pas ngambil ya nggak expect jadi yang pertama juga gitu. Ketika aku mau proses sesuatu, kurangnya distraksi. Ternyata di balik development AI yang sangat pesat ini ternyata ada dampak ke lingkungan juga gitu. Saya senang banget kalau misalnya ada orang yang raising this issue karena penting banget awareness bahwa sebenarnya ya selalu ada dua sisi dari sesuatu gitu, termasuk AI. Dan ya nanti kalau tercapai baru kita ceritakan. Iya, pas sudah berhasil, bisa loh ini. Bisa loh. Hai, selamat datang kembali di Kenal Digital. Hari ini teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Dan hari ini aku senang banget karena aku sudah kedatangan salah satu sahabat aku, Ika Aprianti Muiz. Thank you. Tapi ini kalau aku mau ngenalin Mbak Ika ini ternyata cukup panjang ya pencapaiannya, jadi mau saya kenalin satu-satu deh ya. Jadi sekarang bekerja sebagai consulting manager di Cisometric, punya sertifikasi CISA dan merupakan orang Indonesia pertama nih yang punya sertifikasi AAIA. Ya betul? Betul, Mbak Iya. Betul. Ini nama sertifikasinya jujur membuat saya was-was karena saking susahnya nyebutnya. AAIA. Nanti kalau Anda melihat saya tidak mengulang nama sertifikasi itu berarti karena saya takut untuk menyebutkannya. Oke, terus menyelesaikan pendidikannya di UI ya? Iya, Ilmu betul. komputer. Ya, aduh ini tipikal perempuan teknologi yang sangat-sangat keren jalurnya. Jadi langsung aja kita hari ini akan mengupas sertifikasi tersebut. Tidak usah disebutkan namanya. AAIA. Iya, perjalanan untuk mendapatkan AAIA, tuh kan, agak takut gitu. Oke, nah sebagai orang pertama nih yang di Indonesia bisa mendapatkan sertifikasi ini, sebelumnya selamat, keren banget dan senang banget loh perempuan yang dapat. Jadi, itu senang banget gitu. Tapi boleh diceritain nggak sih, apa sih artinya punya sertifikasi ini buat Mbak Ika? Oke, secara personal buat aku, ini ya to be very honest, aku juga baru tahu sebelumnya kalau misalkan jadi yang pertama di Indonesia gitu ya, karena pas ngambil ya nggak expect jadi yang pertama juga gitu. Secara personal sih aku sangat bangga atas pencapaian diri sendiri tentunya, karena kan di tengah-tengah kesibukan aku yang ngurus 2 anak di rumah gitu ya, terus kesibukan kerja aku juga sambil belajar nih buat dapetin si sertifikasi ini, dan ternyata emang nggak mudah gitu. Ternyata pas lagi ujian juga, wah banyak banget case study-nya dan segala macam gitu kan. Dan itu juga menurutku baik bagiku sendiri, itu pencapaian yang wow banget buat aku pribadi. Dan kalau misalkan secara profesional gitu ya, ini menurutku akan bagus banget buat company tempat aku kerja. Dalam artian kan Cisometric ini adalah cyber security consulting firm. Kita itu menjual service kan. Ketika kita menjual service, tentunya kan kita butuh untuk ensure orang-orang yang di-assign kompeten nih ke klien. Nah, cara klien melihat salah satunya dari sertifikasi. Tentunya kalau misalkan kita punya sertifikasi yang mungkin langka juga gitu ya, itu akan bagus gitu di mata klien. Jadi bagus buat aku secara personal dan juga bagus buat company. Seperti itu, Mbak Yem. Oke, menarik banget ya. Apalagi kan AI ini sekarang lagi booming banget ya. Betul. Makanya kebutuhan akan adanya assurance atau audit untuk AI ini menjadi mungkin ke depan akan makin banyak lagi gitu ya. Jadi menarik banget bisa punya sertifikasi ini. Nah, kalau boleh kita tarik nih mundur dari ketika pertama kali, apa sih yang membuat tertarik dulu ke bidang AI maupun bidang auditing? Karena kan ini sertifikasinya tentang AI audit ya gitu. Nah, apa sih yang bikin tertarik sama AI? Apa yang bikin tertarik sama audit? Dan gimana sih keduanya itu terkait gitu ya dalam perjalanan Mbak Ika? Oke, mungkin ke audit dulu kali ya. Jadi kalau misalkan tertarik ke audit, aku sebenarnya tuh, background aku IT JRC, tapi kan involve juga di pekerjaan audit. Sebelumnya ada experience jadi IT auditor, kemudian di company yang sekarang jadi external auditor juga gitu ya. Nah, audit ini menurutku menarik karena kita tuh nggak cuma cari kesalahan, tapi kita juga cari opportunity for improvement. Di experience itu kan aku sebagai audit internal untuk ISO 27001. Di sana tuh kalau misalkan ada finding, kita bagi jadi 3. Major finding, minor finding, sama OV, opportunity for improvement. Di situ aja udah kelihatan gitu. Kita nggak cuma cari gap, tapi juga cari apa nih yang bisa diimprove gitu kan. Terus kita juga jadi partner
bukan nyari-nyari kesalahan orang gitu ya, tapi kita jadi partner buat manajemen, buat improve kayak gimana sih, apa yang kurang dan sekiranya bisa lebih efektif ke depannya. Kayak gitu. Itu yang bikin aku tertarik ke bidang audit. Kalau buat AI, kebetulan di company yang sekarang, kita lagi ada project untuk development suatu AI buat bantu tim consulting melakukan sesuatu. Ya gitu lah ya. Jadi di sana tuh aku jadi melihat end-to-end prosesnya, oh kayak gini. Terus ngamaninnya gimana ya? Governnya kayak gimana ya? Nah, di situ aku mulai tertarik ke AI. Selama ini kan sebagai user, kita ya komunikasi sama AI, misalkan kayak GPT gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam area kita sebagai auditor ataupun sebagai GRC, peran kita tuh di mana sih? Nah, aku mau memperdalam itu. Apalagi kan kayak AI development-nya tuh wah pesat banget gitu kan, Mbak. Kayak sekarang aja banyak bikin video, terus bahkan kayak kita nggak bisa bedain itu AI atau beneran misalkan kayak gitu kan, itu saking pesatnya. Terus ya udah, jadi aku tertarik gimana sih cara ngamanin si AI ini sendiri gitu. Jadi mulailah dari situ aku belajar lebih lanjut tentang AI, dan kebetulan suatu ketika si Isakati mengeluarkan AAIA AAIA gitu ya, mengeluarkan sertifikasi ini. Terus aku lihat, oh ternyata requirement-nya CISA, kayak langsung merasa oh ada red carpet ke sana gitu nih, karena salah satu requirement-nya aku udah punya, dan mungkin nggak semua sertifikasi bisa langsung ke sertifikasi ini kan, si Advanced in AI Audit gitu. Terus aku coba beli buku buat belajarnya, aku pelajarin dulu, terus oke, banyak banget nih terminologi yang baru gitu buat aku ya. Terus setelah itu ya udah, dengan modal pede dengan modal nekat gitu ya, aku coba-coba aja bilang ke suami, boleh nggak kalau misalkan aku ambil sertifikasi ini? Karena kebetulan di kantor lotnya lagi agak nggak sepi gitu. Karena kan kalau di consulting, kalau lagi sibuk banget. Kalau lagi agak kurang, kita masih bisa ngatur waktu nih. So, ketika kita mulai bisa prediksi, oke, project akan ada di minggu sekian. Kita masih agak lowong hingga minggu sekian. Aku udah mulai bisa predik, oke, berarti masih ada waktu sekian minggu sebelum nanti peak season. Nah, dari situ aku mulai dengan modal nekat tadi, ya udah langsung aja fokus belajar, terus fokus buat get certified per tanggal berapa gitu. Jadi istilahnya aku coba pakai momentum hingga aku dapat si sertifikasi tadi, seperti itu. Wah, menarik banget ya. Ternyata emang udah dari awalnya di bidang audit, terus akhirnya juga tertarik juga sama AI, terus ternyata ada red carpet-nya ya, punya CISA gitu. Tapi sebenarnya dapat CISA kan juga susah sih. Juga susah sih juga. Jadi kayak red carpet-nya nggak red carpet amat ya, karena ternyata didapatkan red carpet-nya juga dengan susah payah gitu. Oke, nah ini buat teman-teman yang mungkin belum familiar, karena kan tadi disebutin ya, ini kan sertifikasinya baru gitu, dan di Indonesia mungkin yang dapat mungkin masih bisa dihitung jari nggak sih? Nah ya, nah itu kalau orang-orang di sana yang nggak familiar gitu ya dengan sertifikasi ini, sekali lagi saya tidak menyebutkan namanya, susah banget. Oke. Nah, itu sebenarnya sertifikasi apa sih gitu ya? Terus yang lain kan tadi disebutkannya ISAKA gitu. Nah, terus kenapa di antara beberapa sertifikasi yang ada di luar sana akhirnya memilih untuk oh oke nih, sertifikasi yang saya ingin ambil selanjutnya adalah ini gitu. Jadi AAI ini adalah sertifikasi untuk para experience auditor untuk bisa mengaudit AI. Simpelnya gitu penjelasannya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ini kita itu belajar beberapa aspek. Jadi ada AI governance. Karena ya sama aja kayak IT governance gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngaudit IT, kita harus tahu governance-nya kayak gimana kan? Gitu. Kita juga belajar AI governance. Kemudian kita juga belajar AI operations. Mulai dari SDLC yang seperti apa, pengembangannya seperti apa, sampai nanti AI-nya di-develop gitu ya, sampai di-deploy, sampai di operasionalnya seperti apa gitu. Dan terakhir barulah kita belajar AI audit teknik. Karena untuk mengaudit AI, kita harus tahu karakteristik khusus si AI ini, biar bisa mengaudit dengan komprehensif gitu kan. Kenapa ngambil ini? Jadi kalau misalkan kita berkaca ke kondisi sekarang, development AI kan lagi pesat-pesatnya. Di mana-mana ada development berbau AI gitu ya. Nah, setelah itu kan pasti ada governance gitu ya. Sekarang ini kan juga lagi banyak regulator yang juga sedang menggovern. Misalnya ada dari OJK ataupun dari KOMDIJ gitu ya, gimana AI bisa sesuai dengan etika dan sebagainya. Governance-nya udah ada. Pasti nanti kedepannya akan butuhkan buat audit. Gitu. Jadi aku melihat peluang audit tuh ada banget tuh dari sisi AI. Kita pasti, karena udah tahu risiko AI itu apa, terus kita kan menggovern, setelah govern pasti butuh audit.
gitu. Jadi pasti akan ada masa di mana audit ini benar-benar dibutuhkan buat ensure AI yang di develop tuh safe dan juga secure gitu Mbak Em. Jadi ini kayak menjawab tantangan zaman ya, kayak Betul. lagi ada perkembangan AI, ya udah kita siap-siap dulu, curi start banget nih karena jadi yang pertama. Iya kan, ini curi startnya duluan banget gitu. Oke. Nah, untuk mempersiapkan sertifikasi ini, saya yakin tadi dari penjelasannya belajar AI operations juga dan sebagainya. Gimana sih caranya waktu itu mempersiapkan untuk dapat sertifikasi ini? Gimana belajarnya? Terus strategi apa sih yang mungkin membantu gitu untuk bisa akhirnya lulus? Oke, ketika itu aku cuma belajar dalam waktu 3 minggu, karena benar-benar intens banget. Aku mungkin kayak punya waktunya sekitaran sekian minggu doang gitu kan sebelum peak season. Nah, jadi di 3 minggu itu, aku bikin strategi, oke, pertanggal sekian buku harus selesai. Pertanggal sekian harus udah selesai buat tanya jawab nih. Dalam artian ada bank soal juga kan. Aku harus selesai, terus pertanggal sekian aku harus udah 2 kali baca bukunya, udah latihan soal, dan harus udah mencapai minimal tuh skornya berapa gitu. Jadi kan kalau di ISAKA itu ada bank soal, dan agak beda sama zaman dulu aku CISA gitu ya. Kalau dulu aku CISA tuh cuma ada soal dan jawaban, dan itu di buku. Jadi kayak cuma pembahasan dari soal tersebut. Kalau untuk konteks yang sekarang, lebih interaktif. Jadi ada soal dan pembahasan, ada juga gamesnya. Terus kayak aku suka banget sama gamesnya. Misalkan kayak mencocokkan di kartu gitu ya. Ada suatu istilah, terus kita cari artinya. Oh, itu aku banyak yang nggak ngerti tuh. Karena banyak istilah di machine learning. Ya aku juga baru belajar ketika pas mau sertifikasi gitu kan. Terus ada juga games, kita banyak-banyakan skor, dalam artian kalau misalkan benar, lanjut. Kalau misalkan salah, game over. Itu aku suka banget, bahkan sampai aku sering latihan dan sampai pernah skornya 200-an gitu. Gara-gara, iya aku sampai berkali-kali latihannya, sampai aku beneran, oke, kalau ini jawaban ini. Walaupun nggak keluar juga sih pas exam, gitu ya kan. Karena ternyata pas exam juga banyak case study gitu ya. Tapi model pembelajaran yang tadi tuh ternyata menarik buat aku. Jadi ada games-games yang nggak cuma kita ada soal dan jawaban, tapi yang tadi pakai ada banyak banget tipe game sih. Aku nggak coba semuanya, tapi yang menurut aku paling works di aku adalah tadi ada mencocokkan kartu dan juga banyak-banyakan skor kayak gitu. Jadi aku beneran kalau misalkan ada konsep yang aku nggak tahu, aku kalah di situ istilahnya gitu ya. Aku akan baca lagi ke bukunya. Oh, ternyata jawabannya ini. Berarti kalau buat konteks yang lain, aku harus lebih paham nih, kayak gitu. Menarik, ada gamifikasi, baru tahu nih. Iya, kayak gitu. Wow, menarik banget. Seru sih, jujur. Dan berarti tadi referensinya tuh ada review manual gitu nggak sih? Namanya review manual ya, betul. Review manual, terus ada bank soalnya juga. Berarti question, answer, and explanation itu? Iya. Sama terminologinya ya. Ada referensi lain nggak yang dipakai selain itu? Sama review video sih. Jadi ada review manual kan buku gitu ya bentuknya. Ada juga yang modelnya video. Aku pakai 3 item itu sih. Item itu aja ya. Oke, sip. Sama satu lagi. Jadi kalau misalkan kita lagi ada di buku yang kira-kira kita nggak ngerti case-nya, kita coba cari further reference juga. Misalkan kayak OECD AI Principle. Coba baca-baca lagi di reference yang lain. Seperti apa. Terus misalkan ada suatu case, terus oh menarik nih buat di-explore. Sebaiknya juga explore sih case-case itu. Jadi kita lebih paham konteks yang mungkin di buku jelasinnya sedikit, tapi ketika kita explore, googling aja gitu ya, itu akan dapat lebih banyak konteks dan oh ternyata penerapannya seperti ini. Itu akan guna banget sih menurutku. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ambil sertifikasinya nih udah dapat bocoran apa saja referensinya yang dipakai, termasuk main gamenya. Main game itu seru banget. Seru banget ternyata ya. Ngomongin AI audit ini kan sebenarnya dia ada 2 komponen ya, ada belajar AI-nya, ada belajar auditnya gitu. Nah, di antara mempelajari AI-nya atau auditnya, ini mana yang lebih susah waktu kita belajar tadi referensi-referensinya? Jujur lebih susah belajar AI-nya karena tuh banyak banget terminologi yang aku baru tahu ketika aku belajar sih buku itu. Beneran misalkan kayak feed forward atau CNN atau ya banyak istilah machine learning yang aku juga baru familiar di situ gitu loh. Jadi itu challenging banget buat aku. Kalau audit kan mungkin kita udah pernah gitu ya sebelumnya, udah tahu konsepnya seperti apa. Tapi ketika it comes to AI, oh ternyata banyak banget terminologi yang engineering side. Ya aku tuh juga baru tahu dan harus benar-benar belajar. Kayak gitu sih. Jadi itu yang challenging. Dan tadi si games untuk mencocokkan kartu itu guna banget jujur. Tapi seberapa teknis sih biar kebayang ya teman-teman yang mau ngambil, saya kira-kira bisa nggak ya gitu. Biar kegambar tuh seberapa teknis sih sebenarnya, atau ternyata nggak teknis-teknis amat gitu. Kalau buat terminologi, ya itu kayak technical. Tapi kalau misalkan buat AI itu sendiri, sebenarnya tuh
Kalau dalam konteks AIMS, AI Management System, ini yang kita bahas tuh nggak cuma technical aja. Tapi misalkan leadership-nya, risk management-nya, risk treatment-nya, segala macam, itu kan nggak cuma tentang technical gitu ya. Jadi banyak aspek yang non-technical yang harus kita pahami juga gitu. Jadi AI itu nggak cuma tentang yang technical, tapi banyak aspek yang non-technical tadi yang harus kita juga pahamin. Dan kita juga bisa nge-refer ke ISO 42001 kalau mau belajar lebih lanjut gitu. Tapi ini tipikalnya Aisaka banget gak sih? Jadi dia ngasih perspektif kita dari sisi kayak manajemennya gitu ya, tapi juga ngasih kita sisi teknisnya ya. Jadi kita ready nih, walaupun kita ada di sisi leadership atau kita ada di sisi teknis, itu sebenarnya bakal tetap bermanfaat gitu ya. Kita ngambil sertifikasi. Nyambung banget. Oke, nah kalau kita balik lagi nih ke momen belajarnya, sebenarnya apa sih momen yang paling susah gitu ya ketika ada di perjalanan untuk mendapatkan sertifikasi ini, dan gimana nih caranya menghadapi momen-momen susah itu? Oke, bagi aku ketika aku belajar kan mungkin di luar jam kerja gitu ya. Nah itu jam-jam klien aku yang di rumah, which is ada 2 anak aku, itu tuh lagi demanding ke aku gitu, kayak butuh main nih sama mama gitu kan. Nah itu aku emang butuh bagi waktu, dan aku emang izin dulu ke suami buat oke, aku mau pursue sertifikasi ini, aku butuh bantuan, dan aku butuh mungkin lebih di take over dulu gitu ya. Dan waktu itu lebih challenging juga karena anakku yang kedua belum 2 tahun, dan aku masih harus full DBF gitu ya ke anakku. Jadi ketika malam-malam aku lagi belajar nih, fokus, terus tiba-tiba dia nangis. Saatnya aku harus menyusui, jadi aku harus pause dulu, ganti konteks dulu ke klien yang itu, baru nanti aku akan lanjut lagi kayak gitu sih. Jadi emang itu challenging banget buat aku karena harus bagi waktu, dan apalagi udah malam pun masih harus bagi waktu dengan kerjaan domestik gitu kan. Terus yang paling penting adalah cari support system yang emang kita butuhkan gitu. Dan di saat aku kemarin agak sulit, support system aku adalah suamiku. Jadi dia bisa bantuin nenangin anakku dulu, ataupun bantu untuk ngajak anakku main lebih banyak lagi porsinya di dia dulu gitu. Ketika aku emang lagi sibuk buat belajar ke sertifikasinya. Oke, berarti emang support system itu penting banget ya. Penting banget. Dan itu banyak ngebantu ternyata dalam betul. prosesnya gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih, kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang sukses ya, kita tuh biasanya tahu nih ada orang atau mentor atau support system yang membantu dia di masa-masa sulitnya. Jadi pencapaian dia tuh bukan pencapaian dia sendiri, tapi sebenarnya pencapaian dari orang-orang yang juga dari belakangnya. Nah, siapa nih satu orang atau beberapa orang yang pengen di-mention gitu ya, sebagai orang yang sangat berjasa nih dalam proses mencapai sertifikasi ini? Oke, kalau khusus buat EEAE ini, yang paling berjasa di 3 minggu itu tuh benar-benar, kalau aku boleh sebut, suamiku sih. Karena dari awal aku emang sedetermin itu aku mau banget sertifikasi ini. Ini baru keluar loh, baru banget. Aku tuh pengen banget belajar AI kayak gitu. Ya dia bolehin, dan dia dukung dengan caranya dia gitu kan. Dia lebih involve untuk megang anak, yang tadi aku sempat mention, ketika aku emang butuh belajar di malam hari, dia yang take over gitu istilahnya. Kalau misalkan nggak ada dia, wah itu aku kayak nggak akan bisa dapat sertifikasi kan. Ya even tuh bukan dia ngajarin gitu ya, tapi dia mendukung selama prosesnya. Dia bikin environment yang bisa memungkinkan aku buat fokus belajar dan fokus untuk ambil sertifikasi. Wah, keren banget. Ini buat para partner-partner di luar sana. Please support partner kalian ketika sedang belajar ya, ketika sedang Harus berjuang itu wajib. ya. Karena pasti nanti akan ada periode di mana kita juga bisa lebih in charge ngurusin keluarga ya. Tapi pas saat kita lagi butuh waktu untuk fokus ya, support kayak gitu tuh akan sangat berharga ya untuk kita bisa akhirnya lulus. Dan sangat dibutuhkan. Oke. Nah, kalau kita bicara habit atau bicara rutinitas yang membantu untuk lulus, kan setiap orang ada caranya masing-masing ya, kayak aku biasanya ngeluangin waktu pagi banget sebelum kerja belajar atau sebagainya gitu. Nah, apa sih habit atau rutin yang Mbak Ika lakukan yang menurut Mbak Ika tuh bermanfaat banget nih untuk ngebantu kelulusannya? Kalau aku akan coba ketika aku mau proses sesuatu, kurangnya distraksi. Misalnya ketika aku mau belajar tadi buat sertifikasi, aku akan belajar di malam hari karena di saat itu anak aku udah tidur, jadi nggak ada yang manggil-manggil dong, misalnya gitu. Kemudian aku kurangnya distraksi dalam artian, mungkin agak pause sosial media dulu, misalkan gitu. Dan juga kurangnya distraksi, aku bahkan nggak bilang ke siapapun kalau misalkan aku mau pursue si sertifikasi ini. Jadi benar-benar kayak aku cuma diem-diem aja, aku tetap kerja kayak biasa, tapi
tiba-tiba di malam hari aku belajar gitu. Tanpa ada yang tahu aku mau dapat sertifikasi ataupun aku mau cuti buat dapat sertifikasi. Nah, bahkan waktu saat aku H-1 ujian dan hari H ujian, aku ambil cuti gitu kan. H-1 buat istirahat sebenarnya, biar kita fokus. Pada hari H, setelah aku lolos, baru aku bilang ke lead aku, Kang, lulus ya untuk sertifikasi ini. Oke, great Kak. Udah, pada saat itu aku barulah bilang, hai sis, gue ambil sertifikat nih, terus lolos. Oh iya, katanya mau me time, misalkan kayak gitu. Jadi kayak benar-benar aku kurangnya distrasi karena kadang kan namanya netizen suka aja ada omongan-omongan atau mungkin yang pada saat itu mungkin kayaknya nggak bisa dengerin komen orang dulu. Aku mau fokus ke sini dulu, biar aku fokus. Nanti kalau misalkan gagal ya udah nggak apa-apa gitu kan, kita nyoba. Tapi kalau berhasil, wow bisa gitu tanpa distraksi dan kita fokus dan ya udah diem-diem tiba-tiba anyut gitu, diem-diem anyut kan daripada coba kita berkoar-koar tapi kita nggak fokus sama tujuan utamanya. Tapi aku kayaknya pernah baca nih artikel terkait ini. Jadi ada orang yang bilang kalau kita pengen mencapai sesuatu, sebaiknya jangan diceritakan dulu. Karena ketika kita menceritakan, kita tuh kayak merasa udah seneng duluan, terus semangat kita untuk berjuang tuh malah berkurang. Padahal kan kalau dipikir-pikir harusnya kalau kita cerita sama orang, harusnya kita lebih semangat gak sih untuk membuktikan ke orang lain. Tapi ternyata kayak katanya itu malah enggak. Justru karena kita merasa kayak udah sesuatu nih, udah terceritakan ke orang gitu. Karena padahal belum terjadi gitu kan. Kita baru cerita plannya gitu. Oke. Tapi mungkin caranya teman-teman bisa beda-beda ya. Silahkan kalau misalnya ada yang ngerasa, saya malah merasa harus cerita ke orang biar ada akuntabilitas, ada yang nagih gitu kan. Oke. Kan ada yang kayak gitu juga ada, ya. Betul, yang kayak tapi gitu. ada juga yang merasa kayak jangan cerita dulu deh, kalau bisa ini jadi misi pribadi gitu ya, atau misi yang cuma diketahui orang terdekat aja gitu, supaya kita bisa fokus dan ya nanti kalau tercapai baru kita ceritakan. Iya, sudah berhasil, bisa loh ini. Bisa loh. Ya. Kalau saya juga termasuk yang nggak cerita soalnya, jadi kayak diam ya. Paling orang-orang terdekat ya pasti tahu kan, karena ngeliat proses belajarnya gitu kan. Tapi kalau di luar itu pasti nggak tahu sih, biasa aja gitu. Atau mungkin Mbak Im mau share juga apa yang diam-diam tiba-tiba langsung boom gitu. Apa ya? Nggak ada. Sekarang lagi nggak ada. Istirahat dulu. Oke, siap. Selain sertifikasi itu sendiri, kan sebenarnya sertifikasi itu kita dapat gelar ya. Terus ya ada rasa seneng gitu kan, pasti dapat sesuatu yang kayak kita bisa membuktikan kita bisa gitu. Tapi selain itu tuh apa sih perspektif baru atau skill baru atau kemampuan baru lah ya yang didapatkan setelah belajar materi ini gitu. Pasti kan ada perspektif baru nggak sih atau ya kemampuan baru yang kita dapatkan gitu dari sertifikasi ini? Oke, kalau dari perspektif baru, mungkin lebih ke sisi ethics kali Mbak. Jadi kan kalau misalkan si AI ini, selain belajar AI itu yang secure seperti apa, misalkan gitu, terus safety-nya seperti apa. Kita juga belajar gimana etika dari penggunaan AI, development AI, dan sebagainya. Kemudian, kalau misalkan kita korelasikan ke lingkungan gitu ya, sebenarnya kalau misalkan buat AI, kan butuh komputasi juga nih. Kita butuh infrastruktur, butuh data center dan sebagainya. Tentunya kan di belakangnya pasti butuh tenaga-tenaga lain. Misalkan buat data center, yang kita perlukan buat AI ini, dia kan butuh air gitu ya, butuh water cooling system. Buat ensure si data center yang ada servernya ini kan tetap dingin gitu, biar nggak rusak. Nah, ternyata ada suatu studi yang memperkirakan untuk kedepannya, bisa aja air yang digunakan buat data center ini, itu tuh 6 kali lebih banyak daripada air yang digunakan di negara Denmark bahkan. Sampai segitunya gitu loh, itu buat air aja. Ini baru perkiraan ya. Jadi ada studi yang menjelaskan seperti itu dan bahkan untuk Denmark yang isinya 6 juta penduduk. Itu kayak menurutku, iya juga ya, ternyata di balik development AI yang sangat pesat ini ternyata ada dampak ke lingkungan juga gitu. Dan aku emang baru benar-benar ngeh di sana. Seperti itu. Menarik sih, karena kalau kita bicara teknologi biasanya yang dilihat tuh gebiar apa inovasinya, mempermudah benefitnya apa, gitu ya. Padahal kita harusnya juga tahu di belakangnya ada aspek etika yang mengkhawatirkan juga nggak sih? Kayak kalau kita lihat sekarang banyak penyalahgunaan AI gitu. Itu terus tadi efek lingkungannya juga ternyata, dan ini sebenarnya udah cukup digembur-gemburkan oleh beberapa tokoh, cuman kayaknya ketutup gitu loh sama berita bahwa AI itu keren. AI itu ngebantu, gitu ya. ngebantu kehidupan gitu. Jadi saya senang banget kalau misalnya ada orang yang raising this issue, karena penting banget awareness bahwa sebenarnya ya selalu ada dua sisi dari sesuatu gitu. Termasuk AI, ada sisi-sisi yang
ya harus kita waspadai juga gitu nggak sih? Karena betul. resource water kita tuh terbatas juga gitu. Di dunia ini air tuh bukannya sesuatu yang tidak terbatas, jadi ya harus dipikirkan. Jangan sampai kita nanti bersaing air minum sama AI. Siapa yang mau dikasih minum, AI atau manusia? Ya, terus anak-anak kita ke depannya kayak gimana gitu kan? Ya itu harus banget dipikirkan gitu. Thank you for sharing this. Oke, nah selanjutnya nih, buat auditor-auditor yang mungkin berpikir bahwa AI ini sesuatu yang masih terlalu teknikal atau di luar scope ya, karena kan biasanya kita ngerasa walaupun organisasinya misalnya udah pakai AI, belum tentu kan kita merasa itu scope kita gitu. Buat auditor-auditor yang merasa seperti itu, apa sih yang bisa Mbak Ika sampaikan untuk kayak oke, AI ini ternyata juga penting loh untuk menjadi area audit kita atau perlu setidaknya menjadi perhatian kita gitu. Sertifikasi EEAE. EEAE, susah banget sih. Bener. Kayak Cisa kan ngomong Cisa gitu ya. Iya, ini scary. Nggak, kita mulai lah. Ya, bismillah. Apapun, bismillah. EEAE. EEAE. Oke, kita mulai ya. Aku tuh kalau ngomongnya selalu ketawa. Ini bukan masalah AI, tapi emang aku tuh kalau mau mulai selalu ketawa karena kayak merekam diri di depan kamera tuh lucu ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Oke. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim.